Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Untuk selamanya Kau baik, selamanya Kau Tuhan yang baik. Ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Ku sembah nama-Mu yang kudus. Kaulah Tuhan yang baik, Kaulah Tuhan yang setia. Haleluya. Inarabayashi kurarabararabayashi, inarabayashi naro. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang terutama dalam hidupku. Haleluya.
Tuhan yang teramat baik, kuasa-Mu ada bagi hidup kami. Haleluya. Kiaramayashe naramo, Kiaramayashe, Inaramayashe naramo. Ku sembah Tuhan, haleluya. Kiaramayashe, Kararamayashe, haleluya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, shalom, kekasih Tuhan, selamat pagi, senang sekali pagi hari ini saya ada di tengah Bapak Ibu kembali. Cukup lama saya tidak dari sini dan hari ini kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak kita buka Alkitab kita di Yesaya 58. Yesaya 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi saya ringkas saja, kita baca mulai dari ayat yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat yang ke-6, Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 12. Saya baca dengan cepat. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap
dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini datang kepada Nabi Yesaya. Kalau kita lihat di sana dikatakan perikopnya kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ya, di ayat yang pertama, Bapak Ibu perhatikan di sana, serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dalam waktu yang singkat ini, ya, Nabi Yesaya mendapat perintah dari Tuhan untuk menyerukan, bahkan dengan suara yang lantang, suara yang keras. Apa yang perlu disuarakan oleh Nabi Yesaya? Apa yang perlu disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel? Ternyata kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka berpuasa, mereka seolah-olah mencari Tuhan, mereka seolah-olah beribadah, mereka seolah-olah datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu tidak salah, itu baik, ya. Itu baik, tidak salah. Tapi ingat, kalau hanya seperti itu kesalehan kita palsu. Tapi yang Tuhan mau yaitu apa? Supaya kesalehan kita itu sejati atau murni. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Di saat kita berdoa puasa, di saat kita beribadah, di saat kita datang kepada Tuhan, mari kita punya hati. Hati apa? Hati yang mengasihi sesama. Kita tahu Bapak Ibu dalam Alkitab ada dua hukum. Hukum yang pertama, betul, kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita beribadah. Kita datang kepada Dia, mencari Dia, itu betul. Tapi Tuhan tidak mau hanya vertikal aja. Tuhan mau horizontalnya juga. Yaitu apa? Kepada sesama. Hukum yang kedua, yang tidak ada bedanya, sejajar, sama antara vertikal dengan horizontal, harus dua-duanya dilakukan. Yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Yang terbelenggu dilepaskan, yang kelaparan dikasih makan, yang telanjang dikasih pakaian, yang haus dikasih minum. Inilah yang disebut kesalehan yang sejati. Kalau kita hanya sekedar beribadah, datang mencari Tuhan, doa pagi datang kepada Tuhan, kalau hanya berhenti di situ, ini yang dibilang kesalehan kita palsu. Tuhan mau saudara dan saya mengasihi sesama.
ibadah, puasa, mencari Tuhan disertai dengan mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Itu yang sejati, itu yang murni. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya cuma hanya Tuhan, 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 tapi sesama kita tidak mau tahu. Kesalehan kita palsu. Tapi pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semua merenungkan firman Tuhan ini. Ternyata yang Tuhan mau bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar doa puasa, bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bukan hanya sekedar doa pagi. Tapi Tuhan mau kita melakukan kepada saudara-saudara kita itu. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Kalau ada yang terikat, kita lepaskan belenggu mereka. Kalau ada yang kekurangan, kita kasih, kita bantu mereka. Kalau ada yang haus, kita kasih minum mereka. Kalau ada yang butuh makan, kita kasih makan mereka. Kalau ada yang telanjang, kita kasih pakaian mereka. Mungkin Bapak Ibu berkata, enak aja Pak Gembala ini atau Pak Pendeta ini ngomong. Bapak Ibu, saya juga belajar hari-hari ini melakukannya. Khususnya di dalam keadaan pandemi sejak bulan Maret pertengahan sampai hari ini. Ya, bagaimana kita mengalami keadaan pandemi seperti ini. Tapi saya belajar Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini, saya belajar apa yang bisa saya lakukan. Saya lakukan kepada saudara-saudara kita itu. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi saya mau belajar. Karena itu yang Tuhan mau, itu ibadah yang betul-betul kesalehan kita murni di hadapan Tuhan. Tapi kalau cuma hanya vertikal dan kita tidak mau horizontal, Tuhan bilang kesalehan kita itu palsu. Dan berkat apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan seperti itu? Kalau kita mengasihi Tuhan kita dan juga mengasihi sesama kita, kita memperhatikan mereka. Saya menemukan beberapa berkat. Saya sampaikan 4 hal aja ya. Sebenarnya banyak, kalau kita lihat di situ banyak. Tapi yang pertama Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-8, terang mereka akan muncul seperti fajar. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu dan saya mau mengasihi sesamamu itu, terang kita itu loh akan muncul seperti fajar. Orang akan tahu, orang akan lihat apa yang dilakukan oleh anak Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Ketahuan, kenapa? Bayangkan kalau kegelapan, tahu-tahu fajar datang, yang tadinya tidak kelihatan, jadi kelihatan semua. Mereka seperti fajar. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau hari-hari ini mengasihi sesamamu itu, orang akan berkata begini, oh itu loh anak Tuhan itu. Itu loh orang Kristen itu. Itu loh hamba Tuhan itu. Dan disitulah saya percaya, disitulah Yesus ditinggikan, disitulah Yesus dimuliakan. Apalagi dalam keadaan hari-hari ini Bapak Ibu. Di saat pandemi ini, banyak orang susah, banyak orang dalam kegelapan, banyak orang stres, banyak orang pusing, bahkan banyak orang putus asa hari-hari ini. Coba apa yang bisa kita lakukan? Tidak zamannya lagi hanya berpikir untuk diri sendiri, aku dan aku dan aku dan aku terus. Tapi kita tidak pernah mau tahu dengan orang-orang di sekitar kita. Sudah saatnya Bapak Ibu kita mengasihi mereka. Maka terang kita itu akan mereka seperti fajar. Kelihatan memang orang Kristen itu luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu semua pagi hari ini. Kalau engkau melakukan itu, melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan,
Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya temukan di ayat, masih tetap di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Luka atau sakit kita akan dipulihkan, disembuhkan. Ini yang luar biasa. Jadi kalau engkau dan saya mau mengasihi sesamamu, bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesamamu, mau tahu dengan sesamamu, ini yang Tuhan ngomong. Luka, penyakit kita akan disembuhkan. Saya percaya itu. Saya sungguh percaya itu. Bahkan Pak Samuel selalu berkata begini. Saya berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan di GAB, bahkan semua jemaat Tuhan. Tidak ada yang kena virus corona. Semua sehat, semua sembuh. Saya percaya itu. Kalau kita mengasihi sesama kita, kalau kita mau tahu dengan saudara-saudara kita, Tuhan akan lindungi kita. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata begini, itu Mazmur 91, itu kan hanya untuk bangsa Israel zaman dulu, sekarang gak berlaku. Saya beritahu, firman itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yes, tetap berlaku. Kesembuhan itu tetap berlaku, hari ini dan seterusnya tetap berlaku. Tapi kalau imanmu seperti itu kan hanya kepada bangsa Israel zaman dulu. Kalau sekarang ya sudah, sesuai dengan imanmu. Virus corona datang, yang kau kena, mati. Tapi kalau kita punya iman, saya percaya, seandainya Tuhan izinkan sakit, pasti Tuhan akan pulihkan. Tuhan pasti sembuhkan. Kenapa? Karena kita belajar mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Mengasihi sesama kita yang lain. Mau tahu dengan sesama kita. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya, engkau benci sesamamu, engkau jahat kepada sesamamu, engkau tuntut sesamamu, engkau hancurkan sesamamu, engkau melakukan hal-hal yang tidak baik dengan sesamamu, bukan tambah menolong, hati-hati. Ya, jangan heran. Virus corona datang. Ya. Itu bisa menghancurkan hidupmu. Membuat engkau mati. Kenapa? Karena engkau tidak mau tahu dengan sesama. Bahkan engkau jahat dengan sesamamu. Bahkan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan jahat. Sesama pendeta jahat, saling menuntut. Hati-hati, virus corona datang, akhirnya lenyap. Tapi kalau engkau dan saya saling mengasihi, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong, saya percaya virus corona datang, langsung diusir dalam nama Yesus. Dan engkau dan saya dipulihkan, disembuhkan. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan? Yang ketiga, ternyata saudara, di ayat yang ke-9, di situ kita temukan gini. Kalau saudara dan saya mau mengasihi sesamamu itu, yang ketiga, doa kita akan dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini engkau punya pokok-pokok doa yang belum dijawab sama Tuhan, mari belajar hari-hari ini. Tabur kebaikan kepada sesamamu. Berbuat yang baik kepada sesamamu. Menolong sesamamu. Lihat, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, nggak ada ceritanya. Doa orang yang percaya, yang benar, yang melakukan firman Tuhan tidak dijawab. Pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau engkau jahat, engkau tidak suka, engkau sikat orang itu, engkau benci orang itu, engkau jahati orang itu, hati-hati. Tapi selama engkau baik sama orang, berbuat baik sama orang, menolong orang, membantu orang, saya percaya
apa yang kau doakan dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, kalau engkau baik dengan sesamamu, engkau menolong sesamamu. Ternyata yang keempat dikatakan di ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun jalan kita senantiasa. Wow, kalau jalan kita sudah dituntun oleh Tuhan Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Kemana kita melangkah selalu dituntun oleh Tuhan. Kemana kita pergi selalu disertai oleh Tuhan. Ini hidup yang paling enak. Ini hidup yang paling nikmat. Kenapa? Setiap langkah kita dituntun, disertai oleh Tuhan. Makanya kan ada pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Bayangkan kalau tangan Tuhan menuntun kita. Ya jangankan Tuhan Bapak Ibu, kita kepada anak-anak kita. Di saat anak-anak kita masih kecil, di saat anak kita tuntun, ya toh? Nggak mungkin kita bawa dia masuk lubang, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bawa dia ke tempat harimau atau binatang yang buas, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bawa dia ke tempat yang gersang, yang nggak ada makanan, nggak mungkin. Selalu kita tuntun ke tempat yang nikmat, yang menyenangkan, yang segar, yang indah, yang membuat anak-anak kita suka. Sama Bapak kita di sorga seperti itu. Kalau engkau dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, engkau akan dituntunnya, dipimpinnya senantiasa. Ini yang luar biasa. Nah untuk itu Bapak Ibu, pagi hari ini, waktu yang singkat ini, saya mau jangan cuma hanya mencari Tuhan, beribadah, berpuasa. Tapi maaf ini, engkau jahat dengan sesamamu. Engkau tidak peduli dengan sesamamu. Engkau tidak mau tahu dengan sesamamu. Engkau cuek dengan sesamamu. Mulai hari ini, ayo kita belajar sama-sama. Belajar mau tahu dengan sesama kita. Saya percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biar firman ini memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara Bapak, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau akan terus menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau akan terus memberkati kami semua. Kami tidak mau cuma hanya pendengar firman yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga kami percaya kalau kami melakukan firman-Mu, bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kami semua dan biar mulai dari pagi hari ini kami melangkah selalu dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil dan sukses. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami. Mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom.